Hai teman-teman, selamat datang dalam komunitas iHabit. Dalam video kali ini adalah lanjutan dari video kebiasaan yang kedua dari bagian yang A tadi, dan ini bagian yang B, kebiasaan kedua menuju pada tujuan akhir, bagian yang B. Nah, judulnya sama, menuju pada tujuan akhir. Nah, materi sebelumnya sebagai mengingatkan adalah penemuan-penemuan besar. Jadi teman-teman menemukan penemuan yang besar atau visi hidup. Nah, semoga teman-teman selama 2 minggu lebih ini sudah menemukan berbagai penemuan-penemuan besar dalam hidup teman-teman. Nah, bagaimana langkah-langkahnya mungkin bisa mengingat-ingat dengan melihat video sebelum-sebelumnya ya toh. Semoga teman-teman sudah menemukan banyak sekali penemuan besar visi hidup teman-teman. Nah, kali ini semakin diperlengkapi visi hidup dilengkapi dengan misi hidup. Nah, misi hidup. Ada berbagai metode, paling tidak ada 3 metode untuk bisa menjalankan misi hidup. Tujuannya adalah untuk mencapai visi hidup misi, untuk sampai pada visi atau tujuan dari penemuan-penemuan besar itu. Ada 3 yang ditawarkan, teman-teman bisa memilih salah satu atau bisa kombinasi dari ketiganya ini. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah koleksi kutipan. Teman-teman ambillah 1 hingga 5 kutipan yang paling teman-teman sukai dan jadikan itu sebagai pernyataan misimu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang tertentu sebuah kutipan bisa menginspirasi hidup, bisa menjadi semangat hidup. Jika kamu cocok mengoleksi kutipan-kutipan tersebut, metode ini sangat cocok untukmu. Jadi bisa mencari kutipan-kutipan yang menarik. Itu metode yang pertama, mencari kutipan-kutipan yang menarik. Lalu yang kedua, yaitu pencurahan otak, atau mungkin bahasa kerennya brainstorming macam itu ya. Yang pertama, tuliskan misimu dengan cepat selama paling tidak 15 menit. Jadi mikir apa, tulis. Brainstorming saja misi-misimu. Lalu yang sudah ditulis ya biarlah apa yang sesuai teman-teman tulis. Jadi jangan diubah-ubah, biarlah apa yang muncul silahkan ditulis. Dan jangan berhenti menulis. Tuliskan. Bila teman-teman mengalami kebuntuan, renungkan lagi jawaban-jawaban dalam penemuan besar. Jadi dalam materi selanjutnya diingat kembali penemuan-penemuan apa dan dikaitkan dengan misi ini untuk memicu daya imajinasi. Dan misalkan kalau teman-teman mengalami, waduh bingung sekali ini ya kan, bingung sekali, baiklah luangkan 15 menit lagi untuk mengedit, mengatur dan menjadikannya lebih masuk akal. Jadi rumusan-rumusan tadi dipertimbangkan kembali. Beberapa minggu mendatang kamu bisa merevisinya, menambahkannya atau melakukan apapun yang perlu untuk menjadikannya lebih menginspirasi. Artinya tulislah misi itu, tulislah saja, lalu nanti dalam perkembangannya bisa diperlengkapi dan seterusnya. Ini metode yang kedua. Lalu metode yang ketiga disebut sebagai retreat. Ini retreat tidak perlu hal yang besar-besar seperti ke rumah retreat, minta pembimbing dan seterusnya. Dimulai dengan hal yang sederhana, misalkan rencanakan suatu waktu untuk pergi ke suatu tempat yang teman-teman sukai, yang Anda semua sukai, di mana bisa sendiri dan punya me time. Renungkan hidup dalam-dalam, renungkan hidupmu dalam-dalam, kemudian renungkan pula apa yang ingin kamu buat dalam hidupmu sebagai mengingat-ingat jawabanmu dalam penemuan besar. Jadi visimu apa, kemudian direnungkan kembali sebagai momen retreat ini. Lalu kemudian ketika sudah mendapatkan inspirasi, tulis dalam sebuah kertas, karena menulis itu penting. Maka tulislah apa yang teman-teman dapat melalui pengalaman me time ini. Kalau kamu mau, kamu bisa mencari contoh-contoh pernyataan misi yang ada di materi sebelumnya ya toh, kemudian dituliskan. Jadi momen me time ini jadikan sebagai momen mencari inspirasi dan juga bisa dikombinasikan dengan misi-misi yang 2 tadi, bisa dikombinasikan dengan yang itu. Ini 3 metode untuk mencari misi. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan pernyataan misi. Sebenarnya ada 2. Yang pertama, terlalu banyak membuang waktu untuk menyempurnakannya sampai-sampai tidak pernah memulai melakukannya. Jadi melulu konsep-konsep yang hal-hal baik dalam konsep saja, tetapi tidak melakukannya. Maka mari segera memulai, bukan hanya berhenti dalam konsep dan kata-kata indah, tetapi segeralah memulai misimu itu. Hati-hati di sini. Lalu yang kedua, menuliskan pernyataan misi yang sama seperti milik orang lain. Jadi terkagum-kagum dengan misi orang lain, aduh bagus sekali, tetapi misi yang bagus itu belum tentu milikmu, belum tentu natural dari kerinduanmu. Maka
bukan pertama-tama terinspirasi dari orang lain karena bagus misinya, kata-katanya, quote-quote-nya, tetapi melulu dari kerinduan kita sendiri. Karena kalau apa yang bukan dari kerinduan kita itu tidak efektif, teman-teman. Maka sebagai pertanyaan bantuan, apakah aku jadi terinspirasi karena rumusan misi yang telah ditentukan itu? Kalau masuk ke dalam hati berarti itu cocok. Kalau toh terasa kering ini misi ini, maka berarti itu kurang cocok walaupun mungkin rumusannya baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai menulis, letakkan tulisan-tulisan penyemangat atau tulisan-tulisan misi itu di dalam tempat-tempat yang strategis. Bisa di atas meja belajar, bisa di kamar, bisa di jendela, dan di tempat-tempat di dompet, dan di tempat-tempat di mana teman-teman bisa membacanya setiap saat. Dan sering-seringlah membaca sebagai motivasi hidup. Dan kalau toh bisa juga dihafalkan sebagai penyemangat hidup. Itu, teman-teman, 3 metode untuk menemukan misi hidup. Dan kemudian hati-hati beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, setelah teman-teman semuanya menulis, ada 3 buah kehati-hatian yang harus kita semua perhatikan. Yang pertama adalah cap-cap negatif. Jadi cap itu adalah seperti paradigma. Teman-teman sudah mengetahui kan apa itu paradigma pada video-video sebelumnya. Lalu bahayanya apa ketika kita mendapatkan cap? Ketika kamu percaya bahwa pada cap yang diberikan oleh orang lain, maka itu akan menjadi paradigmamu sendiri, jadi dirimu sendiri. Contoh, kita diberi cap oleh teman-teman menjadi seorang pemalas. Kalau kamu percaya, maka kamu akan menjadi pribadi yang pemalas. Yang kedua adalah gejala habislah sudah. Gejala ini seringkali kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan, lalu menyalahkan diri, dan mungkin berujung pada kegagalan. Ini seperti kita putus asa setelah kita berjuang, gagallah, habislah sudah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sejatinya kegagalan tidak membuat hidupmu menjadi berakhir. Maka dari itu, bangkitlah dan teruslah maju ke depan. Yang ketiga adalah dinding yang keliru. Pernahkah kamu memperjuangkan sesuatu dengan mati-matian, tetapi setelah tercapai, rasanya itu kosong? Tidak memiliki tujuan merupakan sebuah masalah, tetapi memiliki suatu tujuan yang salah itu lebih bermasalah lagi. Penyebabnya apa? Yaitu adalah kita tidak mengecek. Maka dari itu, kita itu harus mengecek apakah kita berjalan di jalan yang benar, apakah tujuan kita benar. Sementara kamu menekan tombol pause, dengarkanlah suara hatimu, karena di situ jawabanmu sudah tersedia. Nah, setelah kita mewujudkan, menetapkan misi-misi kita, langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran-sasaran. Sasaran-sasaran ini fungsinya adalah sebagai sarana bagi kita untuk mencapai misi. Ada 5 kunci dalam menetapkan sasaran. Yang pertama adalah menghitung biayanya. Biaya itu merupakan sebuah effort yang harus kamu bayar untuk mencapai sasaran yang kamu tetapkan. Kalau kita gagal dalam mencapai sasaran, itu karena kita tidak memperhitungkan effort yang harus kita keluarkan. Maka dari itu, buatlah sasaran yang sederhana saja, agar mudah dicapai. Daripada kita membuat sasaran yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi, tapi kita tidak bisa mencapainya. Langkah kedua, setelah kita tadi menghitung biayanya, sekarang adalah menuliskannya. Sasaran yang tidak dituliskan hanyalah sebuah angan-angan saja dan bisa saja lupa. Maka dari itu, menulis sasaran merupakan sesuatu yang penting. Tulisan ini fungsinya berfungsi sebagai pengingat bagi kita, sekaligus penyemangat dalam mengejar sasaran-sasaranmu. Kalau misalnya kamu merasa kurang semangat, lunglai dalam ngelukro, dalam mengejar misi-misimu, nah ketika kamu melihat sasaranmu yang kamu tulis ini, kamu jadi semangat kembali. Setelah menuliskannya, langkah ketiga adalah melaksanakannya. Kata-kata ini seperti memiliki sebuah daya tertentu yang membuat kita lebih berkomitmen untuk mewujudkan misi kita. Ini menjadi langkah selanjutnya dalam menghitung biaya, menuliskan.
Maka dari itu laksanakan. Setelah menetapkan, menuliskan, sekarang laksanakan. Yang keempat, gunakanlah momentum yang tepat. Dalam hidup ini pasti ada momentum-momentum yang berkesan, memiliki suatu daya dalam diri. Misalnya, ketika kamu tahun baru misalnya, ada suatu resolusi-resolusi maupun komitmen-komitmen, atau ketika awal semester. Gunakanlah momentum tersebut untuk menetapkan sasaran. Contohnya, kalau kamu sedang mengawali kuliah, maka sasaranmu adalah lulus, misalnya dengan IPK minimal 3 atau bahkan lebih. Yang kelima adalah mengikatkan dirimu pada orang lain. Mengikatkan diri pada orang lain itu penting untuk membantu kita dalam mencapai tujuan. Masalahnya pada saat-saat tertentu pasti kita akan merasakan saat-saat di mana kita merasa kurang semangat dalam mencapai misi kita. Di sini kalau kita mengingatkan diri kita pada orang lain tersebut bisa memberi semangat kepada kita sehingga kita dapat kembali mengejar misi kita. Kamu akan mencapai puncak kesuksesan dengan lebih banyak jika mau mengikatkan diri serta meminjam kekuatan dari orang lain. Maka sekarang kalau kita sudah mengetahuinya, mari kita laksanakan. Jadi teman-teman, tadi kita sudah melihat misi kita, kemudian dari pernyataan misi itu kita mau mengejarnya. Nah, sekarang ini adalah saat yang sangat baik bagi kita untuk menentukan mau menjadi seperti apa, mau menjadikan seperti apa hidup kita. Intinya adalah jadikan hidupmu itu luar biasa. Mengapa? Hidup itu singkat. Pernah nggak membayangkan hidup kita itu katakanlah hanya ada orang yang berusianya hanya 50 tahun atau paling lama kita itu antara 70 sampai 80 tahun. Kalau dibandingkan usia dari suatu negara, usia dari bumi kita berapa? Ribuan bahkan miliaran tahun. Tapi kalau kita mau hidup, kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan waktu itu. Kita sekarang misalkan mati, dikuburkan 100 tahun, anak cucu masih mengingat kita, tetapi selebihnya tidak akan ada lagi yang mengingat kita. Oleh karena itu, dalam hidup yang singkat ini, mari kita jadikan hidup kita luar biasa. Nah, mengapa? Pertama, takdirmu juga belum ditentukan. Kamu masih bisa menuliskan bagaimana kamu akan menjalani hidup ini. Oleh karena itu, mengapa tidak menjadikannya luar biasa dan meninggalkan warisan yang abadi? Kalau mengingat lagu-lagu yang terkenal, misalkan lagu-lagu dari penyanyi legendaris, kalau di Inggris ada The Beatles, itu mereka meninggalkan warisan dalam bentuk lagu dan lain sebagainya. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak akan juga meninggalkan apa-apa. Nah, salah satu bentuk warisan adalah meninggalkan karya-karya yang sangat baik yang bisa dikenang oleh orang. Maka hidup ini adalah suatu misi, bukan sekedar karir. Misi itu berdasarkan suara hati. Aku dipanggil untuk apa? Suara hati itu menuntun untuk menjadi seperti apa? Kebanyakan dari kita takkan pernah melakukan hal-hal besar. Namun kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jadi, meskipun ada orang-orang yang bisa melakukan karya-karya spektakuler, barangkali kita bukan bagian dari orang-orang seperti itu, tetapi yang menjadikan besar itu bukan hasilnya, tetapi bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Apakah kita menjalani hidup ini secara luar biasa? Nah, lalu untuk mewujudkan, lebih mengkonkretkan, lebih mewujud nyatakan pengolahan kita pada bagian ini, kita lakukan latihan-latihan seperti biasanya, langkah-langkah bayi. Yang pertama, teman-teman sudah melakukan atau menjelajahi penemuan-penemuan besar, yaitu tentang bakat-bakatmu. Nah, sekarang waktunya tentukan setidaknya 3 hal yang kamu
miliki sebagai bakatmu. 3 keterampilan penting yang kamu butuhkan supaya sukses dalam karirmu. Tentu kamu sudah menentukan kira-kira kamu akan hidup seperti apa, menjadi apa, berkarya seperti apa. Nah, untuk menunjang ke sana, 3 hal kemampuan yang kamu miliki itu apa? Kemudian setelah itu, yang kedua adalah periksalah pernyataan misimu setiap harinya selama 30 hari. Mengapa 30 hari? 30 hari setidaknya berturut-turut secara konsisten itu akan menjadi kebiasaan. Jadi, dengan cara melihat pernyataan misimu setiap hari, kamu mengendapkannya, dan dalam 30 hari itu akan menjadi kebiasaan. Kamu akan meresapkannya dalam hati, itu menjadi bagian dirimu. Aku akan menjadi seorang dermawan dengan cara bekerja sosial. Setiap hari kamu ulang, maka kamu akan menjadi seorang dermawan, yaitu seorang pekerja sosial. Dan dalam hal-hal lain juga. Kemudian bercerminlah dan bertanyalah, apa aku mau menikah dengan seseorang sepertiku? Ini menjadi cara yang sangat menarik, sangat bagus untuk mengukur dirimu, kualitas dirimu. Sekarang bayangkan saja, kamu pengen menikah dengan orang seperti apa? Apakah dengan kualitas dirimu ini? Suatu saat saya pernah merasakan seperti, oh enggak, aku enggak mau menikah dengan orang yang sepertiku. Aku mau yang memiliki kualitas yang seperti itu. Maka kejarlah kualitas-kualitas seperti itu. Kemudian datanglah kepada pembimbing atau orang-orang yang berpengalaman, ini soal bekerja, lalu mintalah pendapat tentang pekerjaan, saran-saran, atau lebih jauh adalah tes bakat supaya menunjukkanmu sebenarnya kamu bakat di dalam pekerjaan semacam apa, entah apakah itu teknis, apakah itu yang konsep, apakah itu grafis, seni, dan lain sebagainya. Kemudian persimpangan kunci yang manakah yang sedang kamu hadapi dalam hidup ini? Barangkali kamu sedang bergulat, mau memutuskan apa? Bekerja kemana? Atau mau hidup bersama siapa? Memutuskan pasangan apakah mantap dengan seseorang? Nah, renungkanlah itu dalam jangka panjang, jalan manakah yang paling baik kamu ambil. Nah, persimpangan kuncinya apa? Kemudian jalan terbaik yang harus diambil apa? Kemudian salin lembar penemuan besar, lalu ajaklah teman atau anggota keluarga untuk mengisinya. Ini akan membantumu meresapkannya lagi, karena cara belajar yang paling baik itu adalah dengan mengajarkannya. Kemudian renungkanlah sasaran-sasaranmu. Jadi tadi sudah menentukan misi, lalu sasaran-sasarannya lebih konkret lagi. Renungkan, sudahkah kamu tuliskan? Kalau belum, luangkan waktu untuk menuliskannya. Karena kalau kamu tidak menuliskannya, kamu tidak akan pernah juga melaksanakannya. Itu hanya seakan menjadi angan-angan saja. Dan yang terakhir, identifikasi cap negatif yang mungkin diberikan orang. Apakah itu sesuai dengan yang kamu pikirkan tentang keyakinan dirimu? Kalau itu negatif, ingatlah, kita itu bukan sesuatu yang negatif itu, tetapi pada dasarnya kita itu baik. Renungkanlah beberapa hal yang bisa kamu perbuat untuk mengubah cap itu. Apa yang bisa diperbuat? Ini adalah sikap proaktif. Semoga ini semua membantu kita untuk memiliki tujuan dalam hidup, mewujudkannya secara konkret dan terus mengejarnya.